Pernah kebayang nggak, pas bencana alam datang, detik-detik pertama itu kan krusial banget. Nah, gimana kalau ternyata bantuan paling cepat itu justru datangnya dari dalam, dari tetangga-tetangga kita sendiri? Hari ini, kita bakal bedah tuntas gimana dana desa yang biasanya buat bangun jalan atau irigasi bisa berubah fungsi jadi penyelamat nyawa di saat-saat genting. Oke, biar kebayang, ini dia alur obrolan kita. Pertama, kita lihat dulu realita di lapangan pas bencana terjadi. Terus kita kenalan sama alat utamanya, dana desa itu sendiri. Nah dari situ kita bakal fokus ke gimana dana ini bisa jadi dana darurat plus cara-cara pakainya yang benar. Terakhir kita lihat gambaran besarnya, gimana semua ini bisa bikin desa kita jadi lebih tangguh. Yuk kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, saat bencana melanda. Kita semua tahu lah ya, Indonesia itu letaknya di cincin api Pasifik. Jadi pertanyaannya bukan lagi kalau ada bencana, tapi lebih ke kapan bencana itu akan datang? Nah, pertanyaannya jadi personal banget nih buat kita semua. Desa kamu udah siap belum? Coba deh renungin sebentar. Komunitas di sekitar kamu siap nggak sih kalau tiba-tiba harus menghadapi guncangan yang datangnya tanpa permisi? Sekarang coba deh kita lihat angka ini. Tiap tahunnya ada ribuan lebih bencana yang terjadi di Indonesia. Ini bukan cuma statistik di atas kertas loh, ini adalah ribuan pengingat betapa pentingnya kesiapan di level paling dasar, ya di desa kita sendiri. Dan ini adalah sebuah kebenaran yang nggak bisa dibantah. Waktu krisis terjadi, jauh sebelum bantuan dari pemerintah pusat atau kota besar datang, yang pertama kali nolong kita itu ya tetangga kita, komunitas lokal. Itulah garda terdepan yang sebenarnya. Terus gimana caranya supaya komunitas ini bisa gerak cepat dan efektif? Nah, disinilah kita masuk ke bagian kedua. Kita bakal bahas senjata utamanya. Apa sih sebenarnya dana desa itu? Gampangnya gini, dana desa itu uang dari APBN, anggaran negara, yang ditransfer langsung ke rekening desa. Sehari-harinya tujuannya ya buat pembangunan, bikin jalan jadi bagus, bangun irigasi biar sawah subur, bikin posyandu, atau buat pemberdayaan ekonomi warga. Tapi, gimana ceritanya kalau semua rencana bagus yang udah disusun rapi itu tiba-tiba bam, dihantam gempa atau diterjang banjir bandang? Nah, disinilah sifat fleksibel dari dana desa ini jadi penting banget. Dan ini dia yang jadi inti pembahasan kita di bagian ketiga, dana desa untuk tanggap darurat. Ini bukan akal-akalan loh, tapi emang ada mekanismenya secara hukum yang ngebolehin dana pembangunan itu dialihkan buat menyelamatkan nyawa. Terus, duitnya bisa dipakai buat apa aja sih? Aturannya jelas banget, fokus ke kebutuhan yang super mendesak. Contohnya seperti yang kita lihat di sini, bisa buat evakuasi warga ke tempat yang lebih aman, bikin dapur umum biar gak ada yang kelaparan, atau bangun tenda darurat. Bisa juga buat beli obat-obatan, sampai perbaikan akses jalan yang putus biar bantuan lain bisa masuk. Pokoknya semua yang sifatnya krusial untuk bertahan hidup. Coba deh kita bandingin ya, kalau cara lama, responsnya itu seringkali dari atas ke bawah. Birokrasinya berbelit-belit, nungguin perintah dari pusat, jadi lambat. Nah, dana desa ini membalik logikanya. Keputusannya diambil langsung dari bawah, oleh orang-orang yang ada di lokasi bencana. Hasilnya, tentu aja responsnya jadi jauh lebih cepat dan tepat sasaran. Karena dalam situasi darurat, kecepatan itu segalanya. Eits, tapi tunggu dulu. Pakai dana ini tentu nggak bisa asal-asalan. Ada aturannya, ada prosedurnya, biar semuanya cepat tapi tetap bisa dipertanggungjawabkan. Yuk, kita geser ke bagian 4, kita lihat langkah-langkahnya. Prosesnya tuh dirancang biar gerak cepat, tapi tetap terkontrol. Pertama, harus ada ketok palu dulu nih dari kepala daerah, entah itu bupati atau wali kota, yang menetapkan status darurat. Kedua, dan ini yang paling krusial, warga desa harus kumpul lewat musyawarah desa. Di situ mereka rembukan bareng, nentuin apa sih yang paling dibutuhkan sekarang. Ketiga, dananya dicairkan dan langsung dipakai sesuai kesepakatan. Nah yang terakhir keempat, semua pemakaiannya harus transparan, harus jelas dan dilaporkan. Jadi kuncinya tuh di sini teman-teman, kesepakatan bersama lewat musyawarah dan transparansi. Dana ini kan milik warga desa, jadi ya wajar kalau penggunaannya, apalagi di situasi darurat, harus diputuskan dan diawasi bareng-bareng, biar benar-benar tepat sasaran. Oke, sekarang kita sampai di bagian terakhir. Dan ini penting banget karena kita ngomongin soal so what-nya. Apa sih makna besar di balik semua ini? Kita masuk ke bagian 5, membangun ketangguhan desa. Dampaknya itu jauh lebih besar dari sekedar bantuan darurat loh. Bantuan yang datang lebih cepat, itu artinya nyawa bisa selamat. Keputusan diambil di tingkat lokal, itu artinya pemberdayaan. Warga jadi punya kuasa, bukan cuma pasrah nunggu. Ini juga ngebangun kemandirian jangka panjang. Dan yang paling keren, justru di saat-saat paling sulit, semangat gotong royong dan ikatan antar warga itu malah jadi makin kuat.
Ada kutipan bagus nih dari seorang pegiat komunitas yang bilang kekuatan untuk merespons dan membangun kembali itu sejatinya ada di dalam desa itu sendiri. Dana desa ini pada dasarnya hanyalah alat untuk membangkitkan kekuatan yang udah ada itu. Nah, setelah kita ngomrolin semua ini, pertanyaannya balik lagi ke kita masing-masing. Apa langkah pertama yang bisa diambil desa kamu buat jadi lebih siap? Mungkin mulai dengan bikin peta risiko, atau membentuk tim siaga bencana, atau bahkan sesederhana menyebarkan informasi yang kita bahas hari ini. Karena kesiapan itu bukan tujuan akhir, tapi sebuah proses yang harus dijaga terus-menerus.